Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Gue bingung sih, ini nyebutnya tuh sendal, sepatu sendal, atau clog? Ya, ini merupakan rilisan terbaru dari Nike yang namanya React X Rejuvenation, dan nama Rejuvenation-nya itu diganti sama angka 8 di bagian belakang. Ya, mungkin Nike pengen aman aja kali ya. Kalau misalnya sepatu ini feel-nya nggak sesuai sama artinya, dia tinggal bilang, ya kayak yang di clickbait YouTube gitu lah. namanya diganti pakai huruf. Main aman gitu. Dan buat kalian yang penasaran sama artinya rejuvenate, itu ada sesuatu yang bisa ngasih energi. Dan gue sih nangkepnya dari sisi kenyamanan aja sih. Seharusnya clog ini bener-bener nyaman sampai Nike berani ngasih nama kayak gitu. Di video kali ini kita bakal bahas detailnya seberapa nyaman clog yang gue pegang ini. Tapi sebelumnya gue pengen ngomongin dari sisi tren yang ada saat ini. Di tahun 2025, menurut gue ini jadi salah satu rilisan atau langkah yang tepat banget buat Nike ngerilis clog yang satu ini guys. Karena apa ya? Menurut gue tahun ini tuh banyak orang udah mulai nyari alas kaki tuh yang penting nyaman aja. Modelnya unik nggak masalah, dan mungkin beberapa orang juga ya pengen sesuatu yang beda lah. Model-model yang kayak retro runner, mesh runner, atau sepatu-sepatu yang bulky itu ya udah kayak umum aja. Sesuatu yang kelihatan unik, kelihatan out of the box itu mulai diterima. Dan yang paling penting sekarang tren untuk sandal Crocs itu mulai naik lagi guys. Dan ini gue nggak cuma asal ngomong aja. Kemarin gue main di Surabaya Mall Pakuwon atau PTC. Kalau kalian main di sana itu banyak banget orang-orang yang pakai Crocs, entah yang baru, yang seri klasik, itu banyak banget guys. Dan mungkin aja untuk Nike React X Rejuvenation ini bakal jadi salah satu pesaing berat dari Crocs, terutama di tahun 2025 ini. Karena menurut gue ya, Nike tuh ngerilis clog yang satu ini tuh niat banget. Secara dia pakai salah satu implementasi teknologi andalannya mereka, di mana sendal atau clog ini menggunakan teknologi cushioning React X yang itu sering banget kita jumpai di sepatu-sepatu running flagshipnya Nike. Kemarin gue sempat ngebahas sepatu Nike Pegasus 41 itu pakai cushioning React X yang dikombinasikan dengan Zoom X. Terus juga sepatu Nike Pegasus Premium yang seri paling atasnya itu menggunakan implementasi teknologi dari React X juga. Dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 2023, React X Foam ini punya energy return yang 13% lebih besar dibandingkan dengan React Foam pada umumnya. Dan gue sih udah nyobain clog ini kurang lebih 2 harian, dan pengalaman yang gue rasain sebenarnya secara kenyamanan tuh foam compound yang digunakan lumayan ngingetin sama Yeezy Slide yang gue pakai. By the way, Yeezy Slide menurut gue jadi salah satu sendal yang emang enak banget, dan gue ngerasa foam compound yang ditawarkan lumayan bikin keinget sama sendal itu, which is enak juga gitu waktu gue pakai sendal ini. Jadi menurut gue secara foam compound tuh enak juga, cuma nggak bisa dipungkiri feel yang gue dapetin ini tuh secara ketebalannya nggak setebal apa yang gue rasain di Yeezy Slide yang biasanya gue pakai. Tapi dengan adanya perbedaan ketebalan tersebut, bisa dibilang juga sandal ini atau clog ini tuh ngasih sensasi yang beda juga. Sama-sama nyaman, cuma feelnya berasa agak sedikit beda aja secara keseluruhan. Tapi kalau dibandingin sama Nike Comfy Slide yang harganya 600 ribuan itu, buat gue sih ini juara sih, lebih enak jauh dibandingkan sama sendal itu guys. Dan asli sebenarnya gue tuh seneng banget sama build yang ditawarkan oleh clog ini, dimana ini easy access banget, masukin kaki gue ke dalam itu gampang. By the way, bukaannya juga lebar kayak gini, kalian bisa lihat di bagian atas, dan ini jadi salah satu bagian yang lumayan ngingetin gue sama sendal Yeezy Foam Runner. Bukan sendal sih, clog juga itu, semi-semi kayak sendal sepatu clog, pokoknya itulah guys, pusing gitu. Dan untuk keseluruhan konsep dan juga penggunaan material upper yang ada di sepatu ini mostly sama juga, menggunakan build foam React X yang udah ada, seperti dengan cushioning yang ditawarkan oleh clog ini juga. Dan dengan adanya penggunaan material yang mostly kayak satu komponen seperti ini, sebenarnya itu juga jadi salah satu poin penting, dimana clog ini tuh gampang banget dibersihin ketika kotor. Kalian bisa pakai air aja, tinggal dilap kayak gitu, dan bener-bener gampang lah ngebersihinnya kalau kalian menggunakan clog ini untuk alas kaki daily kalian. Secara desain sih buat gue juga kelihatan cukup clean, ada kayak garis-garisnya di bagian samping, di bagian belakang, sama di sisi dalam juga sama. Ada logo Nike-nya di bagian luar sini yang ini menggunakan material plastik ya, kayak ditempelin gitu. Dan dalamnya juga polosan, ini full foam keseluruhan semuanya guys. Model sepatunya juga kalau kalian lihat ini tuh lebar banget untuk area depannya, dan bagian atasnya juga dibikin sedikit tinggi gini, jadi buat kalian yang penuh kakinya agak tinggi terus kakinya agak lebar itu juga aman banget. Dan yang gue cukup
surprise sebenarnya ini fitnya itu true to size gitu. Jadi kalian tinggal samain aja sama dengan sepatu Nike ataupun sepatu olahraga kalian biasanya. Jangan samain kayak sepatu-sepatu Converse ataupun Vans yang notabene itu fittingnya slim, jangan disamain sama sepatu-sepatu kayak gitu, tapi samain sama sepatu olahraga kalian. Buat kalian punya kaki lebar, aman banget, ini bener-bener base-nya lebar, dan kalau kalian kaki narrow kayak gue gini, berasa di bagian depan tuh kayak banyak banget ruang gitu lah. Biasanya untuk sepatu olahraga, gue nggak seneng kalau sepatu gue tuh fittingnya nggak terlalu tight secara keseluruhan. Cuma kalau ya bentukan sepatu kayak gini yang emang pengen mengutamakan dari sisi kenyamanan, pengen yang emang kayak loose aja secara keseluruhan, ya emang konsep sepatunya menurut gue gini dan enak-enak aja gitu buat dipakai. By the way, ini juga merupakan clog yang disebut Nike cocok untuk sebagai recovery shoes. Jadi misalnya kalau kalian abis main basket, abis olahraga, kalian tau lah pasti nikmatnya untuk nyopotin dari sepatu kalian yang bener-bener tight, bener-bener dipakai performance banget, abis bener-bener tempur gitu kaki kalian, terus dimasukin ke sendal ataupun modelan clog ini yang secara cushioningnya empuk, itu berasa nikmat banget. Terus juga nggak tight gitu secara keseluruhan. Enak lah waktu dipakai ini. Dan sebenarnya waktu dipakai, gue juga cukup appreciate dengan adanya desain rounded, entah di bagian samping, di bagian belakang. Clognya ini kelihatan seamless secara keseluruhan, jadi kayak nggak terlalu kelihatan seaneh Yeezy Foam Runner, masih kelihatan cukup clean, nggak yang seunik Crocs juga bentukannya. By the way, di bagian bawahnya itu juga dibikin agak sedikit rounded ya, nggak yang parah-parah banget, tapi lumayan rounded, dan itu juga ngebantu banget dalam memberikan feel yang smooth sewaktu gue menggunakan clog yang satu ini. By the way ya, ngelihat Nike ngerilis clog kayak gini, udah gue pakai 2 hari, gue tuh jadi keinget masa-masa gue dulu basketan pakai sendal Crocs gitu. Emang bukan pilihan yang paling sportif, tapi rasa-rasanya kalau misalnya ini rilis di zaman-zaman itu, ini bakal jadi salah satu clog yang gue pakai buat basketan juga. Selain itu yang mungkin juga agak membedakan dengan tipe-tipe clog yang ada pada umumnya ada di bagian bawahnya, dimana ini tuh juga dilapisi dengan adanya penggunaan rubber guys. Ini cukup diperhatikan sama Nike juga karena bagian rubbernya di sini dikasih bolong-bolong. Jadi pastinya untuk foam yang ada di sepatu ini itu bisa expand dengan lebih optimal lagi dalam memberikan impact protection ataupun cushioning yang makin gokil. Dan dengan adanya fitur ini pastinya secara durabilitas juga akan tahan lebih lama dibandingkan dengan sandal-sandal ataupun clog yang bagian bawahnya itu juga tercover dengan full foam build guys. Secara pengalaman waktu gue pakai ini, secara gripnya buat gue sih lumayan guys, cukup oke. Terutama untuk di kondisi-kondisi yang wajar itu aman banget. Bahkan untuk di beberapa kondisi lantai yang agak berair gitu, kadang-kadang gue ngerasa masih cukup oke secara keseluruhan. Emang agak menurun sih kalau misalnya lantainya basah, tapi masih aman aja. Gue cuma pernah ngalamin kondisi licin banget pakai sendal ini atau clog ini, dimana waktu itu permukaannya tuh kayak batu-batu gitu, terus itu abis kena hujan juga, jadi kayak batu-batu yang emang basah gitu. Itu baru gue ngerasa agak licin sih waktu pakai ini. Dan yang paling penting guys, bisa nggak sih ini dipakai tanpa kaos kaki? Gue selama 2 hari pakai ini emang sengaja nggak gue pakein kaos kaki karena gue sendiri ngerasanya esensi clog kayak gini ya nggak dipakai dengan kaos kaki gitu. Ternyata untuk gue yang biasanya udah terbiasa nih gue pakai sendal modelan kayak Birkenstock yang ketutup, terus gue pakai Yeezy Slide nggak pakai kaos kaki juga, dimana kadang ada orang yang bilang Yeezy Slide tuh harus pakai kaos kaki bang, kalau nggak kurang begitu nyaman, nggak enak. Birkenstock juga sama. Itu gue udah lewatin dan kaki gue udah terbiasa, aman-aman aja. Untuk clog yang satu ini bisa dibilang feel-nya lebih panas dibandingkan dengan 2 sendal yang tadi gue sebutin. Jadi kalau buat gue sendiri tetap saranin untuk pakai kaos kaki waktu pakai clog ini. Terlepas waktu gue pakai tanpa kaos kaki pun ya gue masih bisa tahan lah. Bukan yang sampai gue bener-bener nggak tahan terus pengen ngelepasin kaki gue dari clog ini tuh, nggak gitu juga guys. Cuma emang berasanya paling berat itu ketika kalau kalian diem aja gitu. Kayak aktivitas misalnya di mobil, kaki kalian kan di bawah tuh kan, terus kayak nggak gerak-gerak, angin tuh kayak nggak masuk gitu ke sini. Itu berasa mulai gerah tuh, mulai berkeringat tuh kaki di dalam. Ya gue saranin misalnya kalian pakai ini di dalam mobil, nyalain lah fitur AC yang bisa nyentor ke bawah. Itu bakal ngebantu banget, bakal bikin enak juga. Atau kalau misalnya kalian sering jalan, ini bagian atasnya bolong-bolong ini emang sangat-sangat membantu untuk memberikan sirkulasi udara yang lebih oke waktu kalian pakai clog ini. Cuma kalau diem aja, buat gue sih
nggak terlalu, ya pokoknya kalau pas diem itu ya paling berasa gerahnya waktu pakai clock ini sih. Dan by the way, buat kalian yang penasaran juga sama harga dari Nike React X Rejuvenate ini, harganya kemarin gue beli di 1.060.000-an. Gue nggak tahu itu harga resell ataupun harga retail yang ditawarkan. Cuma secara kesimpulan gue ngerasanya ini merupakan salah satu clock yang unik aja gitu. Gue ngerasa punya ini tuh kayak bikin sesuatu yang beda dari apa yang biasanya gue pakai sehari-hari. Makanya gue cukup tertarik dan gue ngerasa demen juga secara kenyamanannya. Namanya Rejuvenate dan gue ngerasa setelah nyobain clock ini 2 hari, bisa lah ngasih sensasi sentuhan yang nyaman buat gue untuk menjadikan clock ini sebagai sandal daily gue, guys. By the way, gue juga penasaran gimana pendapat kalian mengenai clock yang satu ini, dan kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian. Jangan lupa untuk subscribe, nyalain tombol lonceng, share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bisa membantu. Alright guys, peace.